kata Kiai Maimun Zubair di dalam kalimat singkatnya sangat menusuk hati. Dia berkata, mudah-mudahan Allah merahmatinya, Allah memberkatinya, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Apabila engkau telah berumur 40 tahun, ternyata dunia itu tidak berpihak kepadamu, katanya banting setirlah kau kepada akhiratmu. Kenapa? Karena engkau tidak mungkin lagi bakal hidup 40 tahun. Memang benar, Nabi pernah mengatakan, a'maru ummati ma baina sata'ina ila sab'ina wa aqulluhum ma yajuzu zalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, hati yang benar-benar ikhlas, hati yang tulus, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, menggenggam segala kejadian, yang Maha membolak-balikkan hati, yang Maha menciptakan lagi Maha menyempurnakan rezeki yang ciptaannya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang senantiasa bersama kita, mengawasi kita, melindungi kita, memperhatikan kita setiap saat, dan tidak pernah sekejap mata pun meninggalkan diri kita. Dan dialah Allah yang benar-benar mengetahui persis siapa diri-diri kita yang sebenarnya. Meskipun kita sering berlindung dari topeng-topeng dunia, berlindung dari pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, dan gelar, yang pasti Allah tahu aslinya kita. Tidak ada dosa yang tidak dilihat, tidak ada maksiat yang tersembunyi atau mungkin secara terang-terangan yang tidak disaksikan oleh Allah. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh Allah. Apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia.
Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini bersama keluarga insyaallah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang insyaallah akan dirahmati oleh Allah. Kita akan lanjutkan kajian kita pasal 12 Minal Hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Qala Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma nafa'al qalba syai'un mislu uslatin yadkhulu biha midana fikrah. Tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati sebagaimana menyendiri untuk masuk ke medan berfikir atau tafakkur. Tidak ada yang membuat berharga bagi hati itu adalah menyendiri. Untuk masuk kepada medan tafakur. Tafakur itu artinya berpikir, merenung. Kenapa bagi hati itu tafakur itu adalah salah satu hal yang berfaedah dan bermanfaat bagi hati? Karena hati ini sudah lelah. Berpuluh-puluh tahun hati ini diperbudak oleh dunia. Maka perlulah kita ini untuk mengistirahatkan hati kita dari gejolak-gejolak dunia ini yang akan membuat kita lalai kepada Allah. Maka perlulah kita ini mencari waktu untuk menyendiri, untuk mentafakurkan keadaan hati kita akan pulang kepada Allah. Kalau kita mau berkata jujur, hati kita ini belum siap pulang ke Allah. Jujur saja Pak, kita masih terlibat dengan riuk pikuk dunia ini. Pertamax naik, bahan sembako naik, bahan bangunan naik, kebutuhan meningkat, pemasukan tidak bertambah. Itu membuat hati kita jadi lelah, capek, dan sangat membosankan yang selalu bercerita tentang dunia. Berapa puluh tahun kita hidup di dunia ini, berpuluh-puluh tahun. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 75 tahun. Begitu saja pola hidup kita, putar dunia. Tidakkah kita ini jenuh dengan dunia yang penuh dengan tipu-tipu ini? Dunia yang penuh angkara murka, dunia yang penuh dengan kejahatan, kemunafikan yang terus merajalela, yang akan menghancurkan hati kita itu jauh dari Allah. Maka yadkhulu biha midana fikrah, masuklah kalian ke wilayah tafakkur, merenung, berpikir agar kita ini bisa kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Jadi kalau hati kita ini masih ada dunia, dijamin hidupnya tidak dapat ketenangan. Innamal hayatad dunya la'ibuhu wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Muhammad 36. Sesungguhnya dunia ini hanya tempat bermain dan senda gurau.
Lihat konsep Quran itu, dunia ini hanya tempat main-main dan senda-gurau. Apa maksudnya? Kita hidup di dunia ini tidak hanya dituntut oleh Allah untuk menyembah kepadanya, tapi Allah memfasilitasi hidup kita di dunia ini untuk menunggu kematian, dikasih hiburan. Coba kalau bapak ibu itu hidup di dunia sendirian, 1 tahun nunggu mati itu lama. Bini dak kati, anak dak kati, TV dak kati, HP dak kati. Ya, nunggu malam tu lama. Kenapa kita tidak berasa bahwa hidup ini cepat waktu berjalan? Banyak hiburan. Bini jadi hiburan, anak jadi hiburan, cucu jadi hiburan, burung piaruan jadi hiburan, warung jadi hiburan, mobil jadi hiburan, yang punya hobi itu jadi hiburan. Waktu cepat berlalu, wah cepat nih sore, banyak hiburan. Nah, hiburan inilah yang sering melalaikan kita kepada Allah. Kapan dijengok umur 70 lupa. Nah, lah tua ini berarti. Tak terasa ni waktu ni berjalan. Iyalah, banyak berkucak dengan hiburan. Apabila engkau masih di dalam dunia itu, engkau sedang main-main. Berarti kita belum nyatanya hidup, masih main-main dengan dunia. Yang namanya permainan itu, ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang menang, ada yang kalah, kesel, marah, sedih, bahagia. Namanya permainan. Nah, ketika hiburan itu diambil oleh Allah, nangis. Sama seperti anak-anak, kalau dia sudah sibuk dengan mainannya, lupa makan, lupa mandi, lupa belajar, lupa sekolah, lupa buat PR. Kenapa? Hiburan, mainannya yang membuat dia lalai dengan tugas dan kewajiban. Seperti itu juga kita. Ketika diberi oleh Allah mainan, mainan itu diambil oleh Allah, nangis. Jabatan diambil oleh Allah, nangis. Masuk penjara, nangis. Kena pecat, nangis. Bini diambil, nangis. Laki diambil, nangis. Anak diambil, nangis. Nah, itulah kita. Giliran Allah meninggalkan kita, kau cuek. Apa tanda-tanda Allah itu meninggalkan kita? Sudah tidak ada lagi nikmat dalam ibadah. Itulah tanda-tanda Allah sudah mulai menjauhkan dirinya kepadamu. Solat tapi tidak dapat nikmat. Zikir tapi tidak dapat nikmat. Sedekah jadi riya. Tidak ada yang membekas di hati. Dan kita menganggap itu biasa. Oh, bukan biasa, itu siksaan. Seringan-ringan orang yang alim ketika disiksa oleh Allah, dicabutnya nikmat dalam ibadah. Ini bagi orang yang berilmu. Bagi orang yang berilmu itu siksa yang seringan-ringan siksa itu adalah ketika nikmat ibadah dicabut. Itu Pak. Nah, kita ini tidak sadar. Biasa. Harusnya tafakurin. Kenapa ya saya ini sekarang sholat ini tidak sampai lagi ke dalam. Seperti campah, hampa, mentah sholatnya. Ada apa ya? Itu dikoreksi. Kenapa saya sholat tidak seserius dulu sampai menumpahkan air mata? Kenapa saya sholat tidak sehusyuk dulu ketika saya sedang ditimpa musibah? Ketika saya kehilangan, sholat saya itu begitu nikmat bersama Allah. Kenapa sekarang ini tidak ada nikmat? Nah, itu tanya pada diri kita. Kenapa? Kenapa kita dicabut nikmat kita ibadah kepada Allah? Kenapa? Terkanyut dalam dunia. Kanyut.
hanyut dengan buayan-buayan dunia ini, yang sehingga nilai ibadah kita di mata Allah itu tidak membekas, dan kita mengira bahwa sesungguhnya dunia inilah yang membuat kita bahagia. Tertipu. Maka sering saya katakan, bahagia yang mana Pak yang bisa engkau rasakan kekekalan bahagia? Tak ada. Kita flashback saja ke belakang. Apa yang membuat Bapak Ibu bahagia selama hidup ini? Apa? Lulus ujian, dapat pekerjaan, menikah, punya anak, punya rumah. Itu yang selama ini kita rasakan, kebahagiaan yang kita jalani dalam hidup ini. Berapa lama kebahagiaan itu Bapak Ibu bisa rasakan? Sementara. Setahun 2 tahun punya anak 1 2 masih kita bisa merasakan kebahagiaan hidup bersama pasangan kita. Kalau anaknya 7, nikah sudah 20 tahun 30 tahun, lain lah merasa bahagia. Lah biasa wae dah katik greget lagi. Dapat pekerjaan setahun 2 tahun kau bisa menikmati pekerjaan itu, bangga dengan pekerjaanmu, bangga dengan kedudukanmu. Berapa lama kau dibuat bangga oleh pekerjaan, bahkan begitu sudah dapat pekerjaan bosan dengan pekerjaan itu, cepat-cepatlah pensiun. Punya anak, berapa tahun kau punya anak? Kapan kau bisa merasakan bahagia punya anak? Ketika engkau masih bisa gendong dia, kau bisa cium dia, bisa kau peluk dia. Sekarang anakmu sudah dewasa, bisa tak kau peluk lagi seperti kau memeluk dia ketika kecil? Bisa tak kau cium-cium dia ketika dia masih kecil? Tidak bisa lah. Bahkan anak-anak kita itu sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Semuanya meninggalkan kita. Mana bahagianya? Tidak ada. Cuman suami istri di rumah. Itu setuan. Biasa kita pulang dari masjid bisa lihat anak. Ini anak tak ada lagi. Lihat bini ada tua pula. Aduh, lesu. Makanya banyak sesepuh-sesepuh itu banyaknya juga rajin ke masjid. Karena udah kata hiburan lagi. Anak dah ada lagi, rumah mewah tadi sudah biasa, istri sudah tua, akhirnya apa? Ke masjid. Belum azan lah di masjid, wong lah balik ya belum. Nunggu ke ngantuk wae. Ngantuk baru balik. Mana bahagianya? Ada bahagia itu. Nah, ketika istri kita pulang, diambil oleh Allah, tambah sendirian. Yang laki-laki jadi duda, yang perempuan jadi janda. Sendirian kau hidup di dunia. Nah, di saat engkau sudah menyendiri, baru engkau diberi oleh Allah kesempatan untuk mengenal diri dan mengenal Tuhan. Ternyata yang tidak pernah meninggalkan kita selama hidup ini adalah Allah. Allah lah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tanpa kita sadari, Allah itu sering mengajak kita berdialog, tapi engkau tenggelam karena sifat keakuan dan keduniaanmu itu yang membuat peringatan Allah itu tenggelam dari hati. Nah, maka Bapak Ibu yang saya hormati, bukan kita belajar ilmu makrifat untuk meninggalkan dunia, tapi jangan kau letakkan dunia itu di hati. Itu saja. Silakan yang berdagang, silakan yang bekerja, silakan yang pejabat, silakan. Tapi ingat, jangan kau letakkan itu semua di hati. Letakkan di tangan. Biarlah hatimu yang akan memperbudak semua titipan Allah. Jangan kita diperbudak oleh apa yang Allah titip ke kita. Jangan diperbudak oleh dunia. Nah, kita belajar untuk mengenal Allah itu satu tujuannya.
memanusiakan orang. Kita ini belum disebut manusia kalau belum memenuhi syarat sebagai manusia sejati. Kalau sudah disebut manusia, berarti status derajat manusia itu lebih tinggi daripada malaikat. Jadi kata manusia itu value, nilai. Jadi kita belajar untuk membersihkan hati itu untuk mencapai tingkat insan. Syukur-syukur sampai kepada titik insanul kamil, manusia yang sempurna. Jadi kalau kita sudah jadi manusia ini, ya berperilakulah sebagai manusia. Apa fitrahnya manusia ini? Satu, fakir. Fakir itu artinya miskin. Jangan merasa kaya, jangan merasa hebat, jangan merasa berpengaruh, jangan merasa engkau sudah berada di atas angin. Fakir. Kedua, kita ini doif. Kalau sudah merasa sudah jadi manusia, dia merasa fakir dan merasa doif. Nggak lagi merasa gagah dengan pangkatmu itu. Tidak lagi merasa gagah dengan badanmu yang besar tinggi. Yang gagah, yang kuat itu Allah. Dan bagi Allah mudah sekali mencabut kekuatan kita itu dengan sekejap mata. Itu manusia. Nah yang ketiga, fitrah manusia itu apa? Jahil. Jahil itu apa? Bodoh. Jadi kalau kita sekarang dikasih oleh Allah ilmu, jangan hidup merasa sok pintar, sok tahu. Akui bahwa kita ini bodoh. Akui bahwa kita ini lemah. Akui bahwa kita ini fakir. Nah yang satu lagi yang paling terpenting, kita ini hamba. Jangan jadi Tuhan. Apa tanda-tanda orang sudah jadi Tuhan? Mudah menghukumin orang, mengkafirkan orang, membidaah-bidaahkan orang. Aku sunnah, dia bidaah. Aku lurus, dia sesat. Aku taat, dia lalai. Aku benar, dia salah. Nah, itu sudah jadi Tuhan. Apabila engkau telah mengaku dirimu Tuhan, hati-hati. Allah akan membinasakanmu. Kenapa? Allah tidak menyukai di antara hambanya, di hatinya ada dua Tuhan. Ingatlah nanti orang-orang yang sudah mempertuhankan dirinya, nanti itu akan binasa. Tunggu saja. Tidak usah sibuk kita menghujat, tidak usah kita sibuk menyumpahi, tidak usah. Hidup di dunia ini sudah tersistematis. Siapa yang berbuat baik akan dibalas kebaikan, apabila berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Tidak usah repot-repot kita menyumpahi, tidak usah, nanti mati sendiri. Sekarang tugas kita satu, back to our individual, kembali kepada diri masing-masing. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Jaga dirimu. Ini Allah yang bilang. Baru keluarga. Kenapa Allah memerintahkan jaga dirimu? Nanti kau mati sendirian. Tidak percaya, buktikan. Sayang-sayanglah istrimu kepadamu. Ketika diajak mati, tidak ada yang mau. Tanya sama istrimu di belakang. Mama mau ikut papa mati? Lajulah pak. Sayang-sayangnya suami kepada istri, ketika istri menawarkan kepada suami, Pak, ikut mama mati ya. Bapak mau enggak? Nggak mau, lajulah dulu mah, dia aku nyusul. Kita mati sendirian. Kau panggil suamiku, tolong
tolong mama. Maaf ma, papa tidak bisa apa-apa. Sabar saja. Anakku, tolong mama, anakku, mama, maaf ma, aku tidak bisa apa-apa. Sabar saja ma, ucap. Kau panggil siapa? Sahabatmu, besti-bestimu? Tidak ada yang bisa bantu kamu. Kau pulang ke Allah sendirian. Nah di situ kau akan merasakan betapa pentingnya kehadiran Allah di diri. Begitu kau mau kembali kepada Allah, kata Allah, tidak malu apa kau? Hah? Dulu ketika engkau sehat, kau lupa kepadaku. Dulu ketika engkau jaya, kau lupa kepadaku. Dulu ketika kau kasih nikmat, kau lupa kepadaku. Sekarang kau sudah melarat, sakaroh, baru kau kembali kepadaku, kata Allah. Tidak ada maaf bagimu. Nah di sini, tenggorokan, tidak ada maaf lagi. Babak belur kamu. Serius pak, bukan nakut-nakuti, aku cuma kasih peringatan saja. Jadi kalau kita umur lah di pucuk 50 masih nak main-main, nah kau berarti kata antananian gitu nih, masih nak main-main, masih nak tipu-tipu, masih nak jahat-jahat, masih nak maksiat, masih nak bohong, nah jauh. Akhirnya apa? Sisa-sisa hidupnya masuk penjara. Rasakan kau. Mana uang kau bisa bantu tak? Mana pangkatmu bisa bantu tak? Mana kedudukanmu bisa bantu tak? Mana gelarmu ada bisa bantu? Tak ada. Sendiri kau masuk penjara. Umur sudah 60 masuk penjara pula. Tinggal nunggu waktu mati kita. Mati dalam keadaan hina di dalam penjara. 7 turunan tahu kita mati di penjara. Maaf pak ya kalau ada kesamaan cerita. Yo sekarang lagi nyabat. Nanti habis jabatan selesai kok. Kenapa? Allah tidak tidur. Yang benar-benar, yang salah-salah. Tidak mungkin Allah itu salah. Tidak mungkin Allah itu lupa dengan dosa dan kesalahan kita. Semuanya telah tercatat. Tinggal nunggu tanggal mainnya saja. Nah, tafakurin diri ini. Tafakurin. Umur saya ini 48 pak. Tapi saya merasa hidup saya sudah merasa tua. Ini serius pak, umur saya baru 48, 1 Juni tadi saya ulang tahun. Saya sudah merasa aku ini sudah tua. Bayangkan 48, apalagi bapak-bapak yang umur 60 ini. Masih tidak merasa tua. Dah tua cak mana lagi? Hah? Masih belum merasa tua pak, umur 60, 50 ini. Nak tua cak mana lagi? Ayo, coba mana lagi? Ibu-ibu juga sama, nak tua cak mana lagi? Masih muda. Tak ada pak, muda tua itu. Kapan waktunya datang, tak bisa maju, tak bisa mundur. Dan kami juga tidak bisa menjamin umur kami ini panjang. Maka di saat saya menyampaikan risalah dari Allah ini bersemangat. Kenapa? Bisa jadi ini adalah hari terakhirku. Bisa jadi ini adalah hari terakhirku menyampaikan risalah ini. Maka sungguh-sungguh kalau sholat juga saya merasakan mungkin inilah sholat terakhirku. Mungkin ini adalah sholat maghrib terakhirku. Mungkin besok lusa, mungkin tidak bisa lagi. Jadi kalau kita memahami bahwa hidup ini sementara, tidak ada yang kekal, menangis terus hatinya. Hidup di dunia ini penuh dengan kemunafikan. Kita kecewa lihat manusia-manusia yang kita anggap baik ternyata penipu. Kita kecewa, kita anggap ulama-ulama kita ini orang baik ternyata pecundang. Lalu kepada siapa lagi kita percaya di dunia ini?
Kalau ada notabene seorang kiai masih memperkosa santriwatinya sendiri. Kalau ada yang hafal Quran 30 juz tapi dia mencabuli laki-laki, kepada siapa lagi kita ini akan percaya di dunia ini? Tidak ada lagi yang dipercaya di dunia kecuali Allah. Bukan sombong, Anda sombong. Sudah banyak hidup kita ini dikecewakan oleh orang-orang yang kita anggap baik, ternyata pendusta, ternyata munafik. Maka hidup saya pribadi lebih senang menyendiri daripada kumpul-kumpul hanya untuk memperlihatkan kegagalan diri. Tanya sama murid-murid saya tidak suka kumpul-kumpul karena saya ini dikasih SK oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Mau tak mau harus kumpul, itu pun sebentar. Bukan menutup diri, memang seperti itu, sudah jenuh dengan dunia ini. Nah, tanda-tanda orang yang hatinya dipanggil oleh Allah itu dibuatnya dengan dunia ini jenuh. Nah, kami jenuh dengan dunia ini. Jenuh, Pak. Jadi kalau kita umur sudah di atas 40 tahun masih berhasrat dengan dunia ini, rugi. Maka kata Kiai Maimun Zubair di dalam kalimat singkatnya sangat menusuk hati. Dia berkata, mudah-mudahan Allah merahmatinya, Allah memberkatinya, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Apabila engkau telah berumur 40 tahun ternyata dunia itu tidak berpihak kepadamu, katanya banting setirlah kau kepada akhiratmu. Kenapa? Karena engkau tidak mungkin lagi bakal hidup 40 tahun. Memang benar. Nabi pernah mengatakan, a'maru ummati ma baina sata'ina ila sab'ina wa akulluhum ma yajuzu zalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau Bapak umur sekarang 50, kecil kemungkinan bakal hidup 50 tahun lagi. Itu fakta yang Allah kasihkan melalui Nabi Muhammad, 60 sampai 70. Ustadz, akulah 60, nunggu hari. Nunggu begitu nih Pak. Kapan nyat siap-siap. Apalagi nyat sebelah kiri, siap-siap jantung biasa. Hah? Hati-hati, kalau nyat di perut biasanya tuh perut tuh bakal hancur. Kalau mulai sesak napas, hati-hati, napas bakal diambil. Ayo Ustaz ini nakut-nakuti wong terus kapan ngajar. Nggak pernah nih aku dengar ini kalau ngajar nyeneng hati, nakut-nakuti terus, akhirnya berhenti kau. Ya tidak apa-apa berhenti. Kita hidup tuh akhir-akhirnya akan kembali ke situ. Dan tidak ada tempat yang paling baik itu kembali hanya kepada Allah. Kalau kita tertipu dengan dunia ini yang kau anggap inilah yang bisa membuat kau bahagia, silakan kau hidup bersama dunia. Dan semuanya akan kau tinggalkan. Saya punya teman, Pak. Dia meninggal umur 45 tahun. Uang kayo, usahanya di Palembang ini banyak, tidak usah disebut. Usahanya banyak, rumah mewah, mungkin duitnya banyak juga. Apa dia bilang ke saya? Ustaz, saya ini sebenarnya iri kepada. Kenapa iri? Saya iri kau bisa sholat berjemaah. Saya iri kau bisa dekat dengan orang-orang soleh. Saya iri kau bisa jalan-jalan sama anak, sama istri. Tapi aku tidak punya waktu untuk sholat berjemaah. Aku tidak punya waktu untuk hadir di majelis taklim. Bahkan aku pun tidak punya waktu untuk berjalan-jalan sama istriku. Kenapa? Disibukkan karena dunia. Dikit-dikit meeting, dikit-dikit meeting, dikit-dikit meeting. Karena banyak perusahaan. Singkat cerita, karena dia ini sudah banyak usahanya, akhirnya depresi dia.
Perusahaan satu nipu dia diurusi, perusahaan dua ada nipu dia diurusin, akhirnya stres, depresi, kena penyakit komplikasi, diabetes, darah tinggi, jantungan pula. Singkat cerita, mati. Nah, sekarang kita pikir lagi nih, biar bapak nih, ibu ini tidak tergila-gila dengan dunia. Begitu dia sudah mati, istri masih muda. Begitu harta yang sudah kau kumpulkan, rumah mewah, spring bed 100 juta, mobil mahal, aset banyak, siapa yang akan menikmati hartamu yang puntang-panting kau cari rezeki siang malam itu nanti setelah engkau meninggal? Hah? Siapa yang akan menikmati hartamu yang kau bangun dari muda sampai setua itu umur 45 tahun meninggal? Siapa yang bakal menikmati hartamu itu? Yang spring bednya harga 100 juta itu? Hah? Suami baru istri juga. Ya Allah, aku setengah mati nyari duit. Robo yang nikmati laki baru ini aku. Nyengir ya. Nah, apa maksud cerita ini? Saya ceritakan kepada bapak-bapak nih, jangan ngoyo ego dunia. Ya Pak ya, jangan ngoyo ego. Kalau sudah pensiun lah, nikmatilah pensiun kamu itu. Nggak usah lagi nak buka warung, nggak usah lagi nak jualan galon, keliling. Ya sudahlah Pak, umuran 60 pensiun masih nak buka galon. Berhenti. Sekarang nikmati pensiunmu, tafakurkan diri, menyendirilah kau untuk mempersiapkan diri kita pulang ke Allah. Maaf Pak ya, kalau ada kesamaan cerita, mohon maaf. Nggak ada saya nyinggung siapa-siapa, karena saya tidak kenal sama bapak-bapak ini. Saya cuma menceritakan realita, bukan kebohongan. Nah, lalu bagaimana cara kita menyendiri ini? Satu, tinggalkan dunia. Kedua, belajarlah kita untuk mengenal diri. Apa? 3. Dari mana asal usulmu? Cari tahu. Apa tujuanmu hidup? Yang ketiga, kemana kau akan kembali? 3 itu dicari. Dari mana asal usul kita? Apa tujuanmu? Kemana engkau akan kembali? Apabila 3 ini sudah kau dapatkan ketika engkau sedang hidup, engkau waras, engkau sehat, maka insya Allah matinya husnul khotimah. Husnul khotimah. Kenapa? Sudah kena, sudah tahu, sudah dekat. Kalau kita belum tahu, kalau kita belum dekat, apa yang timbul pada diri kita? Ketakutan. Kalau bapak ibu ditanya sekarang, kalau cerita tentang kematian, takut atau rindu? Hah? Takut atau rindu? Jujur, sebohong. Takut. Kenapa takut? Belum kenal. Kalau bapak ibu ini punya orang tua sudah lama tak jumpa, bapak ibu mau tak bertemu sama orang tua? Mau tak? Rindu atau takut ketemu orang tua? Rindu. Kenapa kau rindu kepada orang tuamu? Karena kau sudah kenal siapa bapakmu, siapa ibumu, yang sayang sama kamu, yang cinta kepada kamu, yang perhatian sama kamu, yang urus kamu. Tapi perhatikan bahwa cinta Allah itu kepada kita lebih besar cintanya daripada orang tua mencintai kita. Belum ada apa-apa cinta orang tua ke kita, belum ada apa-apa.
Tapi cinta Allah itu lebih besar daripada cinta orang tua kepada kita. Apa yang Allah itu membuktikan dia cinta kepada kita? Kita maksiat masih dikasih hidup. Coba man Tuhan kebecak kita. Maksiat cabut. Kau korup cabut. Kau menyalahkan kekuasaan cabut. Itu kalau kita. Tapi Allah tidak, dibiarkan oleh Allah hidup. Untuk apa? Supaya sadar. Itulah hebatnya Allah, Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, penyayang, pengampun pula. Jadi kalau sekarang kita ini ketika cerita tentang mati masih ada rasa takut, itu bertanda bermasalah. Jangan Ustaz, masih muda, anak masih kecil, uji kau. Banyak uang yang masih muda, anak kecil, bahkan istri lagi hamil, mati suruhnya. Begitu lahir, dia tidak punya bapak, tidak bisa lihat bapak di situ. Itu lebih sedih lagi. Jadi kalau umur kita sudah sepuh ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang berdustakan? Ya Pak ya, jinak-jinak lagi. Benar-benarlah hidup ini. Jangan lagi ada iri, dengki, hasut di hati. Buanglah sifat-sifat yang buruk. Karena sifat-sifat buruk itu akan merusak hati kita, akan merusak perjalanan kita untuk kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa usaha dengan baik itu? Tetap berbaik sangka. Kenapa? Apabila kita sudah berumur, masih ada buruk sangka di hati, besar kemungkinan matinya subuh. Jadi kalau sudah berumur ini banyak-banyak baik sangka, terutama berbaik sangkalah kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, terjadi pada alam ini, terjadi pada negara kita ini, tetap berbaik sangka kepada Allah. Pasti ada baiknya, pasti ada hikmahnya. Nah, kalau hati ini sudah berbaik sangka, insya Allah kita selamat. Ana inda zonni abdi. Kata Allah, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau bapak ini berprasangka baik-baik akan jadinya. Tidak perlu amalan khusus, tidak perlu banyak wirid, tidak perlu banyak zikir. Berprasangka baik saja itu hakikatnya sudah zikir. Berprasangka baik itu sudah dianggap zikir. Kenapa? Hati bersih. Apa tujuan kita berzikir, berwirid itu? Untuk membersihkan hati. Kalau engkau banyak berwirid, banyak berzikir, masih ada sifat buruk, iri, dengki, hasut, zikirmu tertolak. Cuman casing, cuman lipstick only. Nah, hakikat orang yang sudah sampai pada zikir, puncak ketiga itu berbaik sangka. Itu Pak. Jadi kalau kita misalnya mengatakan subhanallah, 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 maha suci Allah. Maha suci Allah. Yang suci itu Allah. Jadi jangan merasa sok suci. Kita ini nyebut-nyebut subhanallah, kalau lihat orang yang berdosa, dia jahat, kau suci. Dia jahat, kau baik. Nah, kau belum ngerti subhanallah itu. Cuma di mulut baik. Kau menganggap dia kotor, kau suci. Yang suci itu Allah, bukan kita. Nyambung enggak Pak nih? Kita subhanallah saja nggak uang yang maksiat, neraka. Berarti zikir kau belum sampai. Baru di mulut baik sampainya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Masih mentuhankan diri, la ilaha illallah tak sampai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar, masih besar ke diri. Allahu akbar tak sampai. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Masih muji diri, tidak muji Tuhan, tidak sampai. Alhamdulillah.
Nah, jadi yang dilihat oleh Allah itu bukan casing. Yang dilihat oleh Allah itu kebeningan hati. Nah, belajarlah kita untuk membersihkan hati berawal berbaik sangka. Nah, mudah-mudahan Allah akan memberikan kita kebaikan yang banyak, dan mudah-mudahan Allah bisa memberikan kita kesempatan untuk bertafakur, diberi oleh Allah waktu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah Kau saksikan semua apa yang kami lakukan pada malam hari ini. Tidak ada kata yang tidak Kau dengar, tidak ada lintasan hati kami yang paling dalam yang tidak Kau simak, tidak ada gerak-gerik dan perbuatan kami yang tidak Kau saksikan. Inilah hamba-hambamu yang bergumul dosa, bergelimang maksiat. Ini memohon kepadamu, wahai yang Maha mendengar. Betapapun kami tidak dapat melihatmu, tapi bukankah Engkau sedang menatap kami? Engkau tahu sekelam apapun masa lalu kami. Kau pun tahu dari setiap kebusukan dan keburukan hati kami, yang sering menyombongkan apa-apa yang telah Kau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, riya, sum'ah, ujub, cinta dunia, takut mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tahu mata kami sering maksiat. Engkau tahu telinga kami penuh dosa. Dan Kau pun tahu orang-orang yang pernah terluka karena lisan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karuniakanlah kepada kami semua ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa khwandan hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampai kapanpun kami tidak akan pernah berhenti mendoakan ibu bapak yang telah membesarkan kami dengan darah keringat mereka, membanting tulang pagi dan petang demi kami. Bahkan ada orang tua yang mendekati neraka hanya berjuang untuk menafkahi kami. Angkat derajat ibu bapak yang selalu direndahkan ya Rabb, muliakan yang selalu dihina, bahagiakan yang selalu diluluh kesusahan, bayarkan orang tua yang dihimpit utang piutang, sembuhkan orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit, terkhusus kepada ibunda kami yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Ya Allah, angkat semua penyakit yang ada di dalam tubuhnya ya Allah.
ringankan rasa sakitnya yang sedang dia derita sekarang ya Rabb. Pulihkanlah ibunda kami ya Rabb, panjangkan umurnya ya Rabb, jadikan sisa umur beliau Kau jadikan umur yang berberkah dunia dan akhirat ya Allah ya Tuhan kami. Jadikan doa kami sebagai penyampai salam rindu kami kepada ibu bapak yang telah tiada. Ya Allah, pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kami cintai. Pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kau cintai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan hamba-hamba-Mu yang telah berbuat baik kepada kami. Juga selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah kami sakiti. Buatlah hatinya ridha dan mau memaafkan kami. Selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah menyakiti kami. Golongkan kami menjadi orang yang pemaaf, yang tulus. Ya Allah, berkahi majelis kami ya Allah. Lembutkan hati kami yang masih keras membatu, cahayai hati kami yang masih gelap gulita, beri petunjuk kepada hati kami yang masih tersesat. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami anak yang soleh dan soleha. Jangan Kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungilah anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Lindungilah anak dan keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam allazi da'wahum biha subhanakallahumma wa tayyatun biha salam wa ahda wa hum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.